Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, di video kali ini ada topik yang sedikit menarik. Nah, jadi hal ini sudah mungkin banyak dibahas oleh para peternak atau YouTuber, dan saya juga tertarik membahasnya, dan kebetulan saya pernah membahasnya, yaitu pakan tambahan untuk ayam. Jadi intinya supaya membuat pakan ayam kita itu cost produksinya bisa ditekan. Jadi nggak semua pakan full pabrik, ada pakan substitusi atau pengganti. Salah satunya menggunakan Maggot Blatung, Maggot BSF. Karena saya tertarik, ya. Karena kenapa saya tertarik? Karena saya berpikir, jadi saya kalau pelihara maggot, terus saya beri pakan ayam broiler, dan pakan ayam broiler itu saya ganti dengan maggot berapa persen, dan saya mendapatkan keuntungan gitu loh Pak. Dan saya coba hubungin salah satu rekan peternak juga. Mungkin suatu saat beliau akan saya ajak live ya. Nah, untuk sementara ini saya akan ceritakan dulu apa saja yang saya bicarakan dengan beliau. Tentu saya membicarakan masalah maggot ini. Jadi saya memperkenalkan diri, Pak, kenalkan saya seorang peternak ayam broiler. Saya ingin bertanya tentang Maggot BSF. Oh boleh Mas, silahkan. Jadi saya tanya, Bapak ternak apa? Dia ternak AK, ayam kampung asli ya. Nah setelah itu saya tanya, apakah Bapak menggunakan pakan maggot untuk ayam Anda? Ya, tapi hanya untuk ayam kampung asli, kata dia. Kenapa begitu Pak? Kalau ayam kampung asli, saya masih berani kasih maggot 50%. Tapi kalau udah ayam kampungnya itu katanya udah ayam super, ayam silangan, seperti sekarang dia pelihara joper, dia cuma berani kasih 30%. Karena mungkin dikhawatirkan masa panen akan lebih lama. Terus saya tanya nih, gimana Pak kalau dengan ayam broiler? Kalau ayam broiler kata dia populasi besar belum masuk, kata dia. Karena terbentur kepada kos produksi dan juga tentunya kandungan gizi pada maggot. Ya. Karena maggot ini sendiri 99% tubuhnya itu air. Jadi belum sanggup untuk mencukupi kebutuhan gizi ayam broiler. Selain itu, ayam broiler ini sudah didesain Pak. Jadi ayam broiler ini kan gennya sudah ditata, jadi sudah agak susah gitu loh pakannya di otak-atik. Itu pendapat beliau. Kalau mau tetap maksa ngasih pakan maggot untuk ayam broiler, paling kenceng itu 10%. Ketika saya hitung-hitung 10%, kayaknya percuma gitu loh. Sebaiknya saya pakai pakan pabrik saja lah. Dan dia sambung lagi, jangan salah Mas, maggot itu nggak gratis, kata dia. Jadi maggot ini juga butuh biaya operasional. Misal 15 atau 20 kilo sampah itu bisa jadi 1 kilo maggot. Ini misal, kata dia. Coba Anda hitung berapa ton sampah yang Anda perlukan sehari. Nah, di sini masalahnya. Tentu semua itu butuh operasional. Anda pernah dengar nggak Mas, rekan saya ada yang rugi gara-gara maggot itu 800 juta, kata dia. Urusan belatung kena 800 juta. Saya kaget, oh masa ada orang yang bisnis maggot ini rugi? Ada gitu, ada. Jadi jangan dianggap maggot ini gratis gitu loh Pak. Ketika Anda pelihara maggot, terus Anda pelihara maggot, Anda nggak butuh biaya operasional lagi, enggak. Anda tetap butuh biaya operasional, kata dia. Di sini saya sebenarnya tahu semuanya butuh biaya operasional, tapi saya nggak nyangka bisa segitunya gitu, segitu rumitnya, kasih bioflok dan sebagainya. Terus saya tanya lagi, itu gimana itu Pak yang di YouTube banyak katanya sukses segala macam itu? Ini mohon maaf, kata dia. Mohon maaf, kebanyakan yang di-share itu nggak sesuai dengan kenyataan. Sebenarnya maggot ini bisa sukses, lebih sukses lagi, bisa sukses mandiri, tapi
lebih bagus lagi maggot ini didukung oleh pemerintah. Jadi pemerintah kayak berikan sampah kepada kita, sampah organik untuk pakan maggot kita gitu loh. Kalau mandiri agaknya susah. Anda kelola misalnya sampah 1 ton, yang milihin sampah plastik, ada kayunya segala macam, itu menyuruh orang Pak, kata dia. 10 orang itu kasih 100.000 sehari, udah 1 juta. Oh benar juga. Di sini saya berpikir lagi Pak, kayaknya pakan-pakan pengganti seperti itu kalau untuk ayam broiler kurang cocok gitu. Kalau ayam kampung masih cocok Pak, masih cocok. Kalaupun cocok di ayam broiler, itu butuh ton itu sudah Pak. Udah hitungannya per hari ton butuh maggot itu ya, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ayam broiler. Tapi saya nggak putus asa soal maggot ini. Saya rencana ingin buat ternak ayam kampung di samping rumah saya. Saya akan coba praktek nih. Maggot ini kira-kira bisa nggak nutupin kos biaya pakan ayam broiler saya. Kalau pas, kayaknya saya bakal fokus ngelola maggot dan ayam kampung. Doakan saja. Dan cerita saya berlanjut dengan bapak ini, saya belum berani sebutin nama bapaknya siapa. Yang jelas beliau punya peternakan yang sangat cerdas menurut saya. Beliau pelihara maggot, maggotnya dimakan ayam, terus maggotnya tadi makan kohe, kotoran hewan, kemudian maggotnya besar dimakan ayam. Ini bagus dan sangat masuk akal. Tapi dengan catatan ayam kampung asli, kata dia. Kalau ayam yang lain mungkin kurang memenuhi kebutuhan gizi. Nah, yang paling untung memakai maggot ini katanya Pak, itu ternak lele. Ya. Karena ternak lele ini bisa dapat untung 70% lebih besar, kata dia. Jadi itu yang saya dengar infonya. Untuk sementara saya tetap pada prinsip lebih baik pakai pakan pabrik. Karena pakan buatan, pakan pengganti yang dikarang dan sebagainya mungkin lebih hemat, tapi tidak akan lebih cepat dari pakan pabrik. Anda akan menang periodik, berapa kali panen setahun, mungkin Anda pakai tambahan panen. Kalau Anda pakai maggot misalnya, atau tambahan pakan lain mungkin hanya bisa 5 kali dalam setahun. Tapi kalau Anda pakai pakan pabrik, full pabrik, dengan pakan yang berkualitas, tentu dengan bibit yang berkualitas, bisa 7-8 kali per tahun. Ya, jadi kayaknya hitungannya itu di akhirnya itu sama gitu loh. Kecuali Anda ingin ternak santai ya, paling berapa ratus ekor, mungkin masih masuk pakai pakan pengganti. Cuman ketika ternak Anda itu sudah skalanya besar, 5.000 ke atas, 10.000 ke atas, Anda akan direpotkan sendiri dengan masalah pakan pengganti ini. Tapi tetap saya akan mencoba beternak maggot. Ya, saya sudah buat itu beberapa, dan mudah-mudahan ternak ayam kampung saya nanti berjalan lancar. Sekian dulu dari saya dari channel Ternak Ayam Broiler. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi Anda. Tidak ada niat untuk menyindir pihak manapun. Saya mengutarakan ini hanya dengan niat supaya peternak Indonesia lebih berkembang lagi. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.